Selamat mendengarkan podcast ini. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat kitab Yunus. Kitab Yunus dari sejarah hidup atau pengalaman yang dialami oleh Yunus, kita dapat menimba kebenaran Tuhan atau pelajaran rohani yang sangat berharga. Yunus artinya merpati. Namun kehidupan Yunus tidak menunjukkan yang dia asli merpati. Orang mengenal merpati tidak ingkar janji, tapi Yunus ingkar janji. Ia hidup pada pemerintahan Yerobeam II sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Dia berasal dari Gad Hefer, satu desa dari suku Sebulon. Nama ayahnya Amitai. Dia benar-benar seorang nabi, saudaraku. Benar-benar seorang nabi Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja dikisahkan atau ditulis Yunus menubuatkan ekspansi Yerobeam atas Syria. Kitab Yunus memiliki keunikan sebab hanya berisi cerita, khususnya di sekitar kehidupan Yunus pribadi yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang di kota Niniwe atau penduduk Niniwe. Tetapi Yunus mengingkari tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia lari ke Tarsis. Kitab Yunus berisi cerita sekitar itu. Tetapi kitab ini ternyata memiliki nafas didaktik atau pendidikan rohani yang sangat berharga. Tuhan memerintahkan Yunus menyampaikan pesan kepada penduduk Niniwe, ibu kota Asyur yang terakhir. Dalam bahasa Ibraninya Niniweh. Klasiknya kata Niniwe ini Ninos. Dalam bahasa Asyur dilafalkan Ninua. Dan kata ini bertalian dengan nama Dewi Isatar yang ditulis dengan tanda berupa seekor ikan dalam kandungan. Perlu saudara ketahui bahwa dalam bahasa Ibrani untuk kata ikan nun rupanya bertalian juga dengan bahasa Syria ini. Kota ini dibangun oleh Nimrod sebenarnya. Kalau saudara membaca Alkitab di Kejadian pasal 10-11 ada informasi mengenai hal ini. Dalam penggalian arkeologi sedalam 25 meter dari permukaan tanah menunjukkan bahwa kota ini sudah dihuni sejak beratus-ratus tahun sebelum Masehi. Beratus-ratus tahun sebelum Masehi. Menurut penyelidikan seorang penyelidik yang bernama Felix Joner, kota ini memiliki tembok kuat sepanjang 12 km dan kota ini bisa menampung 175.000 penduduk. Tetapi kota ini sekarang telah tinggal puing-puing yang disebut Kuyunyik di sebelah Mosul, Irak. Saudaraku sekalian, pelajaran penting apakah yang dapat kita timba dari kitab Yunus? Pelajaran rohani apakah yang dapat kita timba dari kehidupan Yunus ini? Pasti di dalam kisah hidup atau sejarah Yunus yang ditulis di dalam Alkitab ini, Tuhan mau mengajarkan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Yunus pasal 1 ayat yang pertama dan kedua.
datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Selama ini di dalam bayangan kita, saudara, Tuhan sangat mengistimewakan umat pilihan secara jasmani keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel, sehingga bangsa-bangsa lain sama sekali tidak digubris. Namun dari Yunus pasal 1 ini, anggapan kita harus dirubah. Ternyata pada dekade zaman perjanjian lama, Tuhan juga memberi perhatian yang serius kepada bangsa non-Yahudi. Memang tidak ada rincian yang jelas mengenai jenis pertobatan yang dikehendaki Tuhan atas kota kafir itu. Tetapi ini menarik, ternyata pertobatan kota itu diterima Tuhan. Kalau saudara membaca seluruh kitab Yunus, saudara dapat menemukan mereka pun mengenal konsep pertobatan. Ini hal-hal yang memang tidak sering atau jarang diungkapkan. Negeri kafir ini ternyata mendapat perhatian Tuhan dengan seksama. Di sini kita menemukan bahwa pada prinsipnya Tuhan adalah Tuhan semua manusia di atas muka bumi. Tuhan adalah hakim atas semua makhluk dan bukan monopoli Israel. Dengan melihat fakta ini, maka cara kita memandang orang yang tidak seagama dengan kita harus mulai diubah. Kalau kita dulu memandang dengan mata kebencian orang-orang yang tidak seiman dengan kita, dan di dalam dasar hati kita atau di bawah sadar kita, suara berbisik bahwa mereka diperuntukkan bagi api kekal, diperuntukkan kayu bakar neraka. Sekarang harus memandang dengan mata yang berbeda. Harus memandang dengan mata seperti mata Tuhan memandang. Saya mengerti bahwa ada kelompok orang-orang yang telah dirasuki roh antikris, sehingga memiliki kebencian yang begitu rupa terhadap orang percaya, dan tidak ada kompromi sama sekali. Bahkan terindikasi membunuh orang Kristen itu ada pahalanya. Orang-orang seperti ini, saudaraku, mungkin nyaris tidak akan dapat diselamatkan lagi, sampai tingkat menghujat roh, di mana pekerjaan Roh Kudus sudah ditolak secara frontal, secara terang-terangan dalam kesadaran dan kesengajaan penuh. Tetapi tahukah saudara, terdapat banyak orang yang masih bisa diselamatkan. Orang-orang yang belum dirasuki roh antikris, yang masih menyambut kita orang percaya sebagai sesamanya. Untuk waktu yang singkat ini, sebelum terjadi pemisahan yang besar-besaran, kita harus menjadi saksi bagi mereka. Menjadi saksi, saudaraku, tentu tidak melalui perdebatan agama. Justru perdebatan akan membuahkan kebencian. Tetapi kasih dan pancaran kasih ilahi akan mendatangkan sebuah pencerahan. Tentu biasanya disertai dengan kekaguman yang tersembunyi di hati mereka. Kasih yang tulus terhadap mereka, sehingga mereka akan melihat cahaya kemuliaan Injil. Nah, kalau kita sudah menyamaratakan semua orang
yang tidak percaya sebagai antikris yang patut menjadi kayu bakar api neraka, kita tidak akan pernah memiliki misi dari Tuhan untuk menjamah atau menjangkau mereka. Dari peristiwa yang ditulis dalam kitab Yunus ini, kita dapat menyentuh perasaan Tuhan. Kita bisa membaca hati Tuhan, kasih Tuhan yang tulus kepada mereka yang bukan umat pilihan. Inilah yang dimaksud Tuhan Yesus dengan domba-domba yang bukan berasal dari kandang ini. Saudaraku, kapan saudara terakhir menangisi jiwa-jiwa yang terhilang? Kapan saudara benar-benar menghargai nilai jiwa orang di sekitar saudara? Apakah itu pembantu rumah tangga, apakah itu driver, sopir saudara, apakah itu karyawan saudara, atau siapapun yang kita jumpai. Betapa Tuhan memberikan providensia atau pemeliharaannya yang sempurna kepada semua manusia, termasuk kepada orang-orang itu. Dan betapa Tuhan ingin memberikan providensia atau pemeliharaannya bukan hanya sementara mereka hidup di dunia dengan jantung seperti yang kita miliki ini. Tuhan mengendaki memberikan providensia kepada mereka bukan hanya sementara mereka memiliki denyut nadi seperti yang kita miliki hari ini, tetapi juga di kekekalan di rumah Bapa di surga yang kata Tuhan Yesus banyak tempat tinggal di sana. Tentu usaha kita membawa jiwa kepada Tuhan bukan supaya anggota gereja kita bertambah, tetapi sungguh-sungguh penekanannya kepada keselamatan orang berdosa. Sungguh jiwa-jiwa yang kita hentar ke dalam kerajaan Bapa di surga ini bukan dimanfaatkan untuk kebesaran nama gereja dan kebesaran nama diri seorang pendeta yang menjadi gembala jemaat atau pemimpin sidang, tetapi sungguh-sungguh menghentar mereka ini ke gudang Allah. Kalau seorang sales ditarget, ya, misalnya jadi sales motor, ditarget dalam 1 bulan bisa menjual 20 motor. Kira-kira saudara bisa nggak ditarget untuk memberitakan satu berita Injil lewat kehidupan saudara secara konkret? Ya, soal orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak, itu kan haknya dan pekerjaan Roh Kudus. Pernah kita berpikir untuk memiliki sebuah target, walaupun hanya 1 dalam 1 tahun, 1 saja, 1 saja dalam setahun? Mestinya dalam setahun tidak 1 ya saudara-saudara. Ya, kita sering lupa itu karena kita sering sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Istilah bahasa Latinnya incurvatus in se. Incurvatus in se. Sibuk dengan diri sendiri. Dan kita tidak pernah tidak sibuk dengan diri kita sendiri. Sampai mati kita bisa sibuk dengan diri kita sendiri. Ketika kita sungguh-sungguh rindu, saudaraku, untuk menjadi utusan Tuhan, maka Tuhan akan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Dan hal ini tidak boleh kita tunda. Hal ini tidak boleh kita tunda. Kita tidak boleh menantikan waktu yang baik untuk ini.
Sebab waktu yang baik adalah sekarang, hari ini, malam ini, pagi ini, siang ini, saat ini. Kalau saudara sibuk dengan diri sendiri, incurvatus inse, saudara tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah itu. Dan kalaupun saudara anggap selesai, pasti ada masalah lain akan muncul. Tetapi ketika kita fokus kepada misi Tuhan, masalah hidup kita akan menjadi kecil dan Tuhan akan menyelesaikan dengan tuntas. Tuntas. The reason I live is to worship you. The reason I live is minister, service you. Serving God. Kapan terakhir kita menangisi jiwa-jiwa yang terhilang, saudaraku? Berapa banyak air mata kita yang tertumpah untuk jiwa-jiwa yang terhilang? Adakah setiap tetes air mata kita itu satu jiwa? Atau satu orang kita ratapi dengan bertetes-tetes air mata kita? Serius ya. Bukan hanya menjadi pegawai gereja, tetapi serius kita menangisi jiwa-jiwa. Ingat, bukan supaya anggota gereja bertambah atau kita dapat memanfaatkan untuk kebesaran nama gereja kita. Dalam waktu 5 tahun, gereja itu telah mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dari jumlah 500 menjadi 50.000. Waduh, terus tepuk tangan. Saya tidak ngerti apanya yang membuat kita harus tepuk tangan. Jiwa-jiwa itu diselamatkan tidak. Kalau hanya menjadi anggota gereja atau dimanfaatkan untuk kebesaran nama gereja, wah, saya khawatir orang-orang itu hanya menjadi orang beragama yang tidak bertuhan. Bahkan tidak sedikit mereka yang menjadi orang-orang Kristen, tapi justru membawa persoalan di dalam gereja. Sungguh-sungguh kita menyampaikan kebenaran Injil. Sungguh-sungguh kita menuntun orang, membimbing orang, membina orang, menasehati dalam nama Tuhan sampai mereka tidak balik lagi ke dunia. Doa kita, perhatian kita, mungkin juga uang kita. Saya ingatkan kepada saudara-saudara yang telah pernah duduk di sekolah Alkitab, yang sekarang memiliki tugas tertentu di gereja. Jangan lupa bahwa tugas misi yang Tuhan berikan itu, saudaraku sekalian, tidak boleh kita buang. Kita harus tetap ingat. Dan semua saudara adalah misionaris Tuhan. Mari kita melihat hati Tuhan. Mari kita melihat perasaannya, saudaraku, bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Memang ada orang-orang antikris, maksud saya orang-orang yang telah dirasuki roh antikris. Mereka mungkin nyaris tidak akan dapat diselamatkan. Tetapi masih terdapat orang-orang yang bisa diselamatkan. Sebelum pemisahan besar-besaran, saudaraku, kita harus bekerja segiat-giatnya. Siapapun di sekitar kita yang bisa mendengar keselamatan yang benar, yang kita bisa bimbing, kita bisa bina untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan. Ketika saudara masuki proses ini, waduh, itu dampaknya terhadap saudara, dampaknya terhadap diri saudara luar biasa. Buktikan. Anda bisa menjadi lebih cerdas mengerti firman. Saudara akan menjadi lebih cekatan berbicara tentang firman. Sampai saudara kagum, aku kenapa bisa bicara begitu ya? Aku kok bisa ngomong begitu ya? Yang kedua, akan memberikan motivasi yang lebih kuat saudara hidup benar.
Motivasi yang lebih kuat saudara hidup suci. Yang ketiga, membuat saudara tidak mencintai dunia lagi. Nilai kekayaan, nilai uang, gemerlap dunia menjadi gugur atau luruh saudaraku. Ini bukan untuk direnungkan sesaat. Hal ini harus membuat kita mengambil satu keputusan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menghendaki pertobatan semua orang. 2 Petrus pasal 3. Sebab Tuhan mengasihi semua manusia dan tidak menghendaki seorang pun binasa. Seorang pun. Kalau saya melihat majikan-majikan memperlakukan pembantunya seperti setengah hewan, saya pedih. Pembantu harus ditempatkan sebagai pembantu, saya setuju. Karyawan ditempatkan di tempat sebagai karyawan. Tetapi kalau perlakuan itu sudah menunjukkan sikap tidak menghargai kemanusiaan, orang itu memang tidak mengerti kebenaran. Kadang-kadang, dan maaf ya, tidak sedikit maksud saya, orang-orang non-Kristen bisa menghargai kemanusiaan sesamanya dengan baik. Dan itu nilai-nilai manusia Indonesia yang digali oleh presiden pertama negeri ini, Presiden Soekarno. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia Indonesia mesti begitu. Mesti begitu. Itu warisan nenek moyang. Selain beragama, ketuhanan, juga punya kemanusiaan. Filosofinya orang Jawa saja. Kalau kamu jalan, ada pecahan kaca atau beling, kamu harus berhenti dan memindahkan beling itu supaya tidak diinjak orang. Filosofi itu kemanusiaan. Hendaknya engkau menaruh air di depan rumahmu supaya kalau ada orang lewat kehausan, dia bisa minum. Sekarang orang tidak berani minum air yang ditaruh di depan rumah orang, takut diracuni. Dan hampir tidak ada lagi. Dulu di Jawa itu ada rumah-rumah yang depannya ada gentong, lalu siwur, semacam gayung dari batok kelapa. Sekarang kalau ada semacam apa namanya tadi itu, gentong, bukan batok kelapa, batok kepala. Kepala orang yang dikorbankan, saudara. Sebab kejahatan di Indonesia ini dari korupsi, nepotisme sudah jadi framework. Jadi bingkai kerja. Individunya sudah rusak. Si A korupsi diganti taruh satu lagi, nyolong juga. Frameworknya begitu. Nah sekarang sikap individualistis juga jadi framework. Yang namanya pembantu dari desa, apalagi beda suku, wis elek mambu, artinya sudah jelek bau. Bosnya berkata, keramas, pakai alkohol, biar mati kabeh. Apanya? Kutunya, nanti bisa pindah ke rambut anakku. Ya baguslah, dibersihkan, dirapiin jadi bersih. Tapi sering diperlakukan tidak manusiawi. Lihat kejahatan orang hari ini, ya, luar biasa, luar biasa. Nah kalau orang Kristen masih berbuat demikian, bagaimana membawa misi Tuhan? Orang non-Kristen bisa lebih baik. Kita minta impartasi pikiran perasaan Tuhan, saudaraku. Kita minta. Oleh sebab itu 30 menit setiap hari, 1 jam idealnya itu mutlak harus saudara lakukan untuk duduk diam di kaki Tuhan. Baca Alkitab, ya, nyanyi, berdiam diri. Saya tidak bisa Pak lebih dari 30 menit. Emang lu tidak karep ketemu Tuhan? Kalau misalnya saudara diberi kesempatan bertemu dengan petinggi negara,
5 menit, 10 menit, 15 menit, 25, 30, 50, 1 jam, 2 jam. Anda pilih berapa? Paling lama. Apalagi kalau pejabat tersebut bisa memberikan fasilitas, membantu bisnisnya lah, jadi backingnya lah. Nah, saudara mau ketemu Tuhan, kok pakai hitungan waktu? Emang tidak karep loh. Nggak niat. Kalau orang dikasih uang 1 juta, suruh pergi ke kebaktian doa, datang nggak? Berebut antri. Nggak usah 1.500.000, masih antri. Nggak kalah dengan orang yang antri minyak tanah. Coba, nggak usah 500.000, 250.000, masih antri loh. Nah, saya mau tanya, saudara ketemu Tuhan di kebaktian doa yang harganya lebih dari 2 miliar rupiah, kok nggak mau datang? Emang nggak punya niat, nggak karep, saudaraku. Orang mesti punya niat untuk ketemu Tuhan. Ada impartasi spiritnya, rohnya. Yunus diperintahkan untuk memberitakan kabar shalom, kabar damai kepada penduduk Niniwe. Dan Niniwe ini gambaran dari dunia yang fasik dan jahat. Sebab Tuhan mengasihi mereka, maka Tuhan menyuruh Yunus menyampaikan kabar shalom itu. Sayang saudara, Yunus mengingkari panggilannya sebagai hamba Tuhan. Tuhan membenci dosa dan kejahatan, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Setiap jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Dan cara menilai jiwa manusia seperti inilah yang harus kita miliki, seperti Tuhan menilai jiwa manusia. Saya sering terenyuh kalau saya melihat misalnya ya, beberapa adegan yang mengeneskan ya di layar kaca, seperti misalnya pedagang kaki lima PKL yang dirazia ya. Bagaimana ibu-ibu berebut dengan polisi Pamong Praja ya, Tramtip. Waduh, berebut barang sampai nangis-nangis, berebut gerobak. Terenyuh hati saya, saudara. Ya, saya bukan orang yang cakap, serba cakap lalu bisa menyelenggarakan negara yang lebih baik. Saya tahu memimpin negara yang seperti ini rumit, saudara. Cuman terbesit di benak saya, apa nggak ada tempat yang dilokalisir di mana bisa berdagang atau ada way out ya. Itu kan nggak boleh dagang di sini. Ini peruntukannya untuk koridor orang jalan kaki atau untuk jalan supaya nggak macet, minggir. Kemana Pak? Terserah loh. Kira-kira bertanggung jawab enggak sikap itu? Tidak. Tapi kondisi negeri seperti ini ya, mau kata apa? Baru-baru ini kita membaca ada anak-anak di Indonesia bagian timur mati karena busung lapar. Sebagian mereka orang Kristen loh, ya. Malah yang namanya NTT kan Kristen, saudara, atau Katolik. Kita buat apa sih? Nah, kalau saya lihat begitu terenyuh hati saya. Aduh. Tapi kita buat apa? Seandainya kita bisa memberi uang, lalu mereka yang berdagang di kaki lima digusur dan bisa mendapat tempat, apa sih artinya tempat yang baru untuk mereka bisa dagang? Apa artinya duit sehingga mereka yang kena busung lapar tidak jadi kena busung lapar? Kalau toh akhirnya tidak selamat di dalam kerajaan Bapa di surga. Lalu ada satu seruan di hati saya, jeritan. Wahai seandainya kamu mengenal Tuhanku Yesus Kristus, hidupmu susah di dunia tidak lama, tapi satu hari kelak engkau akan melihat matahari yang tidak pernah terbenam. Sebuah dunia yang tidak ada bencana dan krisis. Nah, ini yang mesti kita beritakan.
Dan tanah ini, tempat ini, negeri ini, saudaraku, bisa kita injak setiap saat. Karena kematian bisa menjemput kita kapan saja, di mana saja, melalui apa saja. Kita mesti mikir begitu, saudaraku. Terus pikiran kita harus ditujukan kepada hal tersebut. Oleh sebab itu kita harus memiliki hati seperti hatinya Tuhan, ya. Heart for the people. Hati untuk orang lain. Seorang yang memiliki perasaan Tuhan akan dicengkeram oleh perasaan ini. Dan ketika bertemu dengan orang, dia sangat menghargai nilai jiwanya untuk keselamatan. Seperti Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, maka saudara merindukan setiap orang juga selamat. Kalau saya berkesempatan naik taksi, itu kesempatan bersaksi. Selalu saya lebihi uangnya. Selalu. Saya bukan mau sombong di sini. Memang sebaiknya kita memberi tip. Kalau saya sudah menginjili, makin desakan saya kuat, makin kuat tipnya. Biar saya seperti membeli jiwanya. Saya bisa lipat gandakan 2, Tuhan tahu, 2 kali. Sampai dia akan terperangah. Pak, matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun nggih. Jangan cuma matur nuwun, dengar tuh berita tadi. Kalau kita lipat gandakan dari 20.000 jadi 45, 40.000, 27, kita kasih 50.000, dia terperangah. Dia akan ingat, orang begini pasti Tuhannya tidak brengsek. Sederhana. Orang ini pasti Tuhannya baik. Itu saja, itu dulu. Nggak usah pakai perdebatan-perdebatan yang akhirnya obeng keluar. Nggak perlu dialog. Dan pasti selalu ada celah di mana kita memberitakan kebenaran Injil. Selalu ada celah. Ketika saya mau berangkat ke Surabaya dan pesawatnya terlambat, saya minta supaya manajemen dari airline tersebut menyediakan saya pesawat lain supaya bisa segera sampai ke Surabaya, karena ada satu pertemuan yang harus saya hadiri, di mana saya menjadi pembicara. Tetap tidak ada. Rupanya 2 jam di kantor manajemen dari perusahaan penerbangan itu, Tuhan hanya mempertemukan dengan seorang wanita Aceh yang cantik berkerudung, salah di ruang tunggu sehingga ketinggalan pesawat. Uang tinggal 200.000, tidak ada yang nolong, dan banyak pria-pria membidik wanita ini. Saya berkata kepada salah seorang yang juga staf saya, kamu datang kemari, bawa orang ini pulang ke rumah, besok antar lagi, kirim ke Aceh. Lalu saudara, datanglah staf saya ini. Pesawat sudah mau terbang, waduh, sudah terlambat 2 jam, akhirnya pakai airline itu. Sambil jalan saya telepon, datang, pastikan. Saya kontrol terus di jalan sampai mendarat. Pertama saya tanya, bagaimana dengan gadis Aceh Malang itu? Saya sempat berkata kepada perusahaan penerbangan begini, kamu harus kasih tiket lagi ke orang ini. Wah, gak bisa Pak, boarding pass sudah dipegang dia salah masuk ruang tunggu. Saya tanya, uangmu tinggal berapa? 200.000 Pak. Dan sudah tahu, akhirnya staf saya membelikan dia tiket. Tentu saya menaruh kas kecil di tangannya. Beli tiket berapa? Tidak lebih 1 juta. 700-800.000. Oh ya. Tapi pesan itu kuat sekali. Saya ditolong seorang pria gagah perkasa. Pria itu adalah pendeta. Ketika orang berebut mau merebutkan wanita ini, saya bilang, saya pendeta. Aman di tangan saya. Saya telepon, tolong bantu orang ini. Hari ini dia masih telepon-teleponan, kapan ke Aceh.
Selalu ada peluang. Selalu ada peluang. Nah, saudara memanfaatkan peluang itu enggak? Nah, kalau sampai kita yang namanya pendeta, aktivis, orang rajin ke gereja, tapi tidak melihat peluang ini, mau jadi apa kita di dalam gereja? Kita menjadi garam itu di luar gereja. Di gereja kita nggak jadi garam, sebab gereja itu gudang garam. Justru di luar yang tidak ada garam, tahu? Kalau mau tampil indah itu bukan di gereja, di luar gereja. Sebab gereja itu bukan showroom. Showroomnya itu di luar. Gereja itu bengkel. Saudaraku, kita harus dipenuhi dengan pengertian kebenaran Tuhan. Dan kita menyerap pikiran perasaan Tuhan. Kita menghayati nilai jiwa manusia. Sehingga kita akan menjadi utusan Tuhan. Yunus memberikan respon yang salah. Yunus pasal 1 ayat yang ketiga dibaca. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan Dia membayar biaya perjalanannya, bukan biaya perjalanan Tuhan, bukan biaya perjalanan misi. Orang tuh kalau mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli baju, nggak hitungan. Tapi untuk misi, hitungan. Nggak ngerti saya nggak paham. Tapi kalau nyanyi, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Bohong ini, bohong. Saudara jangan pikir saya kepahitan ya. Saya bukan kepahitan, kepedihan. Untuk akuarium rumah saudara, buat ikan yang bisa mati mendadak, bisa puluhan juta. Tapi satu jiwa yang harganya lebih dari semua harta di dunia, Anda tidak berani investasi. Kristen apaan itu? Menjadi kehendak Tuhan agar kita melakukan kehendaknya. Yunus melarikan diri dari apa tadi? Dari hadirat Tuhan. Betul? Dia melarikan diri dari hadirat Tuhan. Orang yang tidak melakukan pekerjaan misi itu lari dari hadirat Tuhan. Seperti Yunus mendapat misi dari Tuhan untuk dilakukan. Misi kita apa, saudaraku? Pasti Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang harus diinjili dan dibimbing kepada Tuhan. Orang yang tidak melakukan misi Tuhan adalah orang yang menjauhi hadiratnya. Bagaimana kita bisa merasakan hadiratnya sementara kita tidak memperdulikan misinya? Kalau di gereja nih, ku datang ke hadiratmu, ku rasakan hadiratmu. Tetapi pembantu rumah tangga di rumah diperlakukan seperti hewan. Omong kosong itu, saudaraku. Kalau hari ini orang berbicara mengenai misi luar negeri, bayangannya adalah pergi keluar daerah sampai keluar negeri. Padahal dia ingin membuat supaya ada kebanggaan. Gerejanya punya cabang di New Zealand, di Sydney, di Melbourne, di Hong Kong, di Kanada, di Singapura. Dan yang dilayani juga orang-orang Indonesia. Saya tidak katakan salah itu. Tapi tujuan misi sebenarnya itu apakah hanya itu? Sementara orang di sekitar kita yang siap dituai, tidak dituai. Misi bukan hanya keluar daerah. Misi bukan hanya keluar negeri. Tetapi di tempat di mana kita berdiri, tempat di mana kita berada, kita menyentuh jiwa-jiwa. Jadi kita jangan sibuk dengan diri sendiri. Incurvatus in se. Sibuk dengan diri sendiri.
Ibu-ibu tuh ya bisa ngurus kukunya berjam-jam. Spa, bukan tidak boleh. Bisa mencetin jerawat yang bersusun seperti rumah susun berjam-jam. Ya facial lah apalah. Tapi tidak pernah lo mikir untuk misi Tuhan itu. Bagaimana orang yang belum mendengar Injil, yang sudah mendengar Injil didewasakan. Wah, kalau untuk yang lain kita bisa taruh duit kita seberapa banyak, berapapun. Tapi kalau untuk pekerjaan misi, kita hanya memberikan remah-remahnya. Makanya kita itu tidak usah ya minta dana orang-orang yang berduit seperti itu. Jangan, tidak perlu. Ntar kita jadi kayak gembel. Lu mau bantu, mau dukung pekerjaan Tuhan, maaf, dukung. Tidak usah. Tuhan akan mendukung pekerjaannya dan menyelesaikannya sendiri. Tidak usah. Betul. Dia pikir Tuhan perlu dibantu, nanti dia nggak bertobat. Biar pikirannya dibuka dulu, lalu dia memiliki beban untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dulu saya agak tidak peduli. Yang penting duit dia keluar. Saya manfaatkan untuk misi. Tapi sekarang enggak. Harus bertobat dulu. Kamu harus mengerti apa itu misi. Baru you buat itu Tuhan. Kalau enggak usah. Wah, pikir Tuhan pemulung atau mulung duit sana sini. Enggak usah ya. Enggak usah ada pekerjaan misi. Daripada ada cuman karena kita dianggap pemulung atau pengemis. Enggak perlu. Saudara, saya bukan nakut-nakutin saudara. Kalau saudara adalah orang-orang yang harus bermisi tapi berbuat seperti Yunus, baca, jadi apa nanti? Dihajar. Baca selanjutnya. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tuh, jauh dari hadapan Tuhan. Jangan coba-coba jauh dari hadapan Tuhan. Terus. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Coba lihat satu ini. Bener-bener ya. Orang sibuk ketakutan, dia sibuk tidur. Emang gak kasihan dia. Teruskan, biar saudara kapok dengernya. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak?" Bisa nyenyak. Dahsyat banget. Dia bisa nyenyak. Berarti memang dia tidak punya rasa bersalah. Saudara ini ya, banyak yang seperti Yunus. Jiwa-jiwa terhilang. Saudara tidur. Saudara, saya harap sedang menangisi diri sendiri atau menertawakan diri sendiri ya. Oh, amin, terima kasih untuk kejujurannya. Sementara jiwa-jiwa terhilang, kita tidur nyenyak. Kita sibuk in curvatus in se. Sibuk dengan diri sendiri. Waduh saudaraku, bener-bener saudaraku. Aduh. Teruskan. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Tuh coba satu ini. Pada waktu itu, waduh, ketahuan ini. Terus? Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ya, mati aku, mati mau. Kata orang Tapanuli, matilah aku. Kena undi, dikejar oleh Tuhan. Terus? Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Tuh.
diinterogasi kan? Kasihan ya. Seandainya dia nurut Tuhan, dia tidak akan diperlakukan seperti pencuri atau maling diintegrasi di Polres. Kasihan. Terus, apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Benar kamu takut Tuhan, benar. Mana ekspresinya? Kalau takut Tuhan, mana ekspresinya? Takut Tuhan kok tidak menuruti perintah Tuhan. Terus, orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Daripada digebuki mati pelan-pelan, mendingan mati cepat ya, udah. Ini barang-barang sudah dibuangin keluar, korbannya banyak loh. Luar biasa korbannya. Jangan sampai pengalaman seperti Yunus kita alami. Saya bukan menakut-nakuti saudara. Kalau Tuhan memukul itu anugerah. Tapi sebaliknya kita tidak dipukul, yang mendatangkan sakit dan korban. Kalau kita bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Selanjutnya Yunus ditelan ikan, merupakan rencana Tuhan yang kedua. Sebab orang Niniwe percaya bahwa suatu hari akan datang utusan dewa guna memberi peringatan kepada mereka, dan keyakinan itu bisa terwujud lewat apa yang dialami Yunus. Apakah tidak mulus penginjilannya ke Niniwe? Tentu tidak, hasilnya akan pasti juga baik. Sementara Yunus tidak perlu diperlakukan begitu menyakitkan dan korbannya banyak. Tuhan menerima pertobatan Yunus. Di pasal yang kedua, Yunus bertobat. Saudaraku, pasal 3, kita bisa membaca bagaimana Yunus diterima kembali sebagai hambanya. Pertobatan Yunus merupakan peta dari kesabaran Tuhan yang luar biasa, yang menyambut orang-orang yang tidak setia. Hal ini juga dialami oleh Petrus ketika dia diterima Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, sekalipun Petrus telah berkhianat kepada Tuhan. Saudara, hari ini saya percaya ada orang-orang yang harus bertobat seperti Yunus, supaya misi yang Tuhan percayakan kepada saudara tidak sia-sia. Amin.